wabarakatuh. Perkenalkan, saya H. Burhanuddin dari SDN Langenharjo 2, Kecamatan Perumahan, Kabupaten Kediri. Kali ini saya akan memaparkan tentang optimalisasi layanan pembelajaran tatap muka terbatas menggunakan Flipped Classroom berdiferensiasi di SDN Langenharjo 2, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Flipped Classroom secara garis besar adalah sebuah model pembelajaran di mana peserta didik itu sebelum masuk ke kelas mereka belajar tentang materi yang akan diajarkan. Adapun media yang digunakan di SDN Langenharjo 2 kelas 6 adalah dengan pemanfaatan Google Workspace for Education, terutama Google Classroom. Aplikasi ini digunakan dengan alasan aplikasi ini sangat mudah dan sangat familiar untuk digunakan dalam pembelajaran. Siswa dapat mudah mengakses Google Classroom tersebut. Setelah mereka mempelajari materi yang akan diajarkan, kemudian pada hari esoknya mereka baru masuk ke sekolah. Di SD kami sangat menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Jadi siswa yang bisa masuk sekolah benar-benar adalah siswa yang sehat, tidak terdapat gejala corona. Di daerah kami, pertemuan tatap muka terbatas dilakukan seminggu hanya 3 kali. Waktunya pun hanya 120 menit. Jadi kami harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu 120 menit itu untuk mempelajari materi pembelajaran. Karena itu, Flipped Classroom sangat bermanfaat sekali dalam menunjang pembelajaran yang dilaksanakan selama 120 menit ini. Pada pertemuan tatap muka terbatas ini, guru hanya menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa tentang pembelajaran atau materi yang tidak dimengerti saat belajar di rumah. Agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan terarah, maka harus ada langkah-langkah pembelajaran. Dalam pertemuan tatap muka terbatas ini, ada beberapa langkah pembelajaran terkait model Flipped Classroom. Yang pertama adalah bagaimana cara berinteraksi dengan media yang ada di Google Classroom. Yang kedua, mengarahkan peserta didik untuk melihat dan menyimak materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Yang ketiga adalah tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang keempat, meminta peserta didik untuk menanyakan pertanyaan yang menarik tentang materi yang telah dipelajari. Yang nomor 5, pemberian tugas. Yang keenam, mengarahkan peserta didik untuk saling membantu. Yang ketujuh, peserta didik diarahkan untuk bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan pada saat tatap muka terbatas, peserta didik membawa hasil proyek yang telah dilaksanakan di rumah. Selanjutnya, pembelajaran yang dilaksanakan dengan Flipped Classroom tidak berhenti di sana saja, tetapi pembelajaran ini juga dimuati oleh pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan keberagaman peserta didik berdasarkan minat, kesiapan, dan gaya belajar atau profil peserta didik. Untuk itu, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, sebagai guru, saya melakukan observasi anak didik dalam mengakses pembelajaran yang akan saya laksanakan. Dalam observasi tersebut, didapati dua hal. Yang pertama, peserta didik yang tidak mempunyai sarana belajar online. Yang kedua, peserta didik yang mempunyai sarana belajar online. Indikator bahwa pembelajaran itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ada 5. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang menarik.
Yang kedua, adanya penilaian berkelanjutan. Yang ketiga, adanya kurikulum yang jelas. Yang keempat, merespon kebutuhan belajar peserta didik. Yang kelima, ada manajemen kelas yang efektif. Selanjutnya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik, dalam Classroom ada 3 buah media yang dimasukkan. Yang pertama ada modul online. Yang kedua adalah video pembelajaran. Yang ketiga, adanya penilaian berkelanjutan. Di dalam pembelajaran yang saya lakukan tetap ada penilaian, yaitu penilaian kognitif, formatif, dan sumatif, ada psikomotor, dan ada juga afektif. Selanjutnya, yang keempat adalah merespon kebutuhan belajar peserta didik. Untuk hal itu, saya membuat beberapa konten pembelajaran yang efektif, yang memuat pembelajaran literasi dan yang memuat pembelajaran untuk numerasi. Untuk literasi, saya membuat video pembelajaran dan modul online. Untuk numerasi, ada video pembelajaran, ada modul online, dan game edukasi. Selanjutnya, yang agar kelas menjadi lebih efektif atau manajemen kelas menjadi efektif, di dalam Classroom ada 3 materi, yaitu modul online, video pembelajaran, dan game edukasi. Modul online yang ada di dalam Classroom itu susunannya begini. Yang pertama ada pembuka pembelajaran berupa video. Yang kedua ada materi baca yang berupa file materi yang dapat dibaca siswa. Yang ketiga adalah video pembelajaran. Yang keempat ada evaluasi formatif. Yang kelima ada penutup. Di dalam materi modul online ini, saya benar-benar mengapresiasi kemampuan siswa atau minat siswa dalam menerima materi pembelajaran, yaitu yang pertama untuk materi baca adalah bagi siswa yang minat untuk mempelajari materi pembelajaran dengan membaca. Yang kedua, video adalah digunakan bagi peserta didik yang cara belajarnya itu dengan cara menyimak atau melihat video. Selanjutnya ada video pembelajaran. Video pembelajaran ini saya rangkum atau saya upload di YouTube atas nama Litera Bangsa. Di sana ada beberapa materi video pembelajaran yang telah saya buat. Selanjutnya ada juga game edukasi. Game edukasi ini adalah game yang dapat dimainkan oleh siswa dalam belajar. Tujuan dari game ini agar pembelajaran tidak monoton, ada joyful learning dalam pembelajaran. Jadi anak tidak hanya fokus untuk belajar, tetapi juga dalam belajar ini masih menampung hak-hak anak untuk bermain. Selanjutnya, bagi anak yang tidak punya perangkat pembelajaran, ada beberapa tips yang saya lakukan. Yang pertama, kendalanya anak itu tidak punya paket data. Yang kedua, tidak punya HP. Untuk mengatasi ini, saya melakukan guru kunjung dan penugasan pembelajaran. Adapun penugasan pembelajaran ini dilakukan sesuai dengan kemampuan anak. Jadi, benar-benar pembelajaran yang berdiferensiasi. Layanan tambahan bagi anak yang tidak punya perangkat adalah klinik pendidikan. Klinik pendidikan ini dilaksanakan pada saat siswa yang mempunyai perangkat pembelajaran itu belajar di rumah. Klinik pendidikan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi layanan pendidikan kepada anak yang tidak punya perangkat pembelajaran. Dampak yang ada pada siswa setelah melaksanakan pembelajaran, yang pertama, seluruh peserta didik memperoleh pembelajaran berdasarkan keberagaman atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kedua, peserta didik memperoleh layanan pembelajaran joyful learning dengan cara. Yang ketiga, peserta didik memperoleh layanan pembelajaran literasi dan numerasi. Yang keempat, pembelajaran yang dilakukan sangat bermanfaat pada masa pandemi COVID. Yang kelima, guru tetap bisa melaksanakan kewajibannya dengan optimal. Demikian tadi paparan layanan dari pembelajaran tatap muka terbatas berdiferensiasi di SDN Langenharjo 2 Kabupaten Kediri. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga Tuhan bersama kita.